Oke, teman-teman, di video ini kita akan mengerjakan soal-soal yang melibatkan integral substitusi untuk ngerjainnya. Di video sebelumnya kan kita udah bisa ngebedain nih soal mana yang dipecahin menggunakan substitusi, soal mana yang dipecahin gunain integral parsial ya. Coba kalau bagi yang belum boleh nonton video sebelumnya. Kita langsung ke soal-soal integral yang substitusi deh. Gimana sih cara ngerjainnya? Nah, gini triknya. Pertama kita udah tahu bentuk integral substitusi di soal pasti gini. Oke ya, gitu ya. Oke. Jadi ada suatu fungsi di komposisi suatu fungsi lain, tapi di sampingnya pasti ada turunan fungsi tersebut, gitu ya. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Teman-teman cukup memisalkan si gx-nya nih jadi u, gitu ya. Oke, jadi u berarti ini tulis aja saya gx, turunin si du-nya terhadap x. Kenapa harus diturunin? Nanti kita tahu manfaatnya ya dan hidayahnya apa nih. Nah, kalau diturunin gini gimana? Dx-nya tukerin deh. Oke, berarti dx sama dengan apa nih? Du per apa nih? Du per g aksen x gitu ya. Nah, nanti cara pengerjaan ini tinggal digunakan buat masukin ke sana. Jadi kan dx-nya, nah jadi dx-nya nanti diganti tuh, dx-nya diganti, ini nanti u-nya diganti buat ini gitu ya. Nah, atau trik kedua adalah kalau ada soal kayak gini, teman-teman ya. Oke, misalkan gx, terus temennya ada turunannya di samping, terus ada dx, maka teman-teman langsung saja ganti si dx ini dengan, oke, langsung deh tulis deh gimana nih, langsung aja berarti ini integral f gx, ini g aksen x pasti ya selalu ada temennya gitu kan, temen turunannya. Si dx-nya langsung ganti aja oleh dgx per, oke, per apa nih? Per turunannya g aksen x. Nanti ini saling coret ya. Nah, maksudnya ini bedanya apa, Pak? Bedanya nanti teman-teman tahu ya. Ini langsung digunakan untuk mengganti ini. Gimana sih nulisnya gini aja lah. Oke, gitu ya. Dua trik ini. Jadi sebetulnya ini sama-sama substitusi, cuman mau pakai yang mana lebih cepat gitu kan. Nah, oke, coba langsung contoh soal aja deh, Pak. Oke, kita contoh soal deh. Misalkan ada integral 12x buka kurung. Di sini 3x kuadrat tambah 5 sama pangkat 6 gitu ya, dx. Maka nih teman-teman, kita misalin u-nya yang mana? U-nya yang warna kuning nih. Set. Udah tahu kan cara milih u itu? U itu dipilih faktor yang pangkatnya ribet gitu kan. Oke, u sama dengan 3x kuadrat tambah 5. Kita kan mau mengganti ini oleh u, berarti ini juga harus du dong. Ingat nggak? Kalau ini u ya ini temennya harus u lagi gitu ya, kalau mau integralin kan. Kalau pengen bisa diintegralin yang variabelnya sama gitu, kecuali beda variabel. Berarti ini du per dx deh, lakuin kan, tuh disuruhnya kan gitu kan. Du per dx berapa ini? 6x. Berarti saya punya deh apa nih? Berarti dx-nya sama dengan du per 6x gitu ya. Nah, berarti teman-teman saya langsung ganti deh soal ini jadi gini, integral gitu ya. Integral 12x tetap tulis dong, 12x. Ini yang warna kuning saya ganti jadi u pangkat 6. Si dx-nya saya ganti jadi du per, lihat, du per 6x. Ini coret. Oke, coret-coret dapatlah 2. Jadi integral 2u pangkat 6 du. Nah, ini udah gampang. Ini udah integral biasa. Masih ingat nggak teman-teman? U pangkat 6 diintegralin terhadap u ya. Jadi u pangkat 7. Ini 2 per 7 tambah C. Udah beres. Wow, sesimpel itulah ya. Ya udah tinggal kita ganti u-nya kan seperti yang awal lagi, 2 per 7. U-nya apa? 3x kuadrat tambah 5 pangkat 7 plus C gitu kan. Nah, terus Pak gimana cara yang satunya lagi? Ya udah, cara yang satunya lagi gini. Kita tulis lagi aja soal yang kayak gini, integral 12x tambah 3x kuadrat tambah 5 pangkat 6 gitu ya, dx. Nah, yang kita incer apa sih? Yang kita incer kan ini 3x kuadrat tambah 5. Maksudnya saya berulang kali yang diincer itu maksudnya yang pangkatnya ribet, faktor yang pangkatnya ribet. Ya udah, tadi kan katanya diganti nih bahwa d gitu ya, diganti nih dx-nya itu diganti oleh
ini gitu ya, ini dx-nya nih gitu ya. Gimana caranya? Ya udah tinggal tulis aja, berarti gx-nya kan ini, berarti d, saya tulis 3x pangkat 2 tambah 5. Awas jangan lupa turunannya. Turunannya apa? Turunannya kan tuh harus ada g aksennya. Turunannya berarti ini turunan dari ini 6x. Jadi sebenarnya sama, lihat. Kalau ini menggunakan pemisalan, kalau ini kita langsung tuh kita langsung nyampe ke proses yang ini gitu ya. Itu bedanya cuman itu aja. Jadi teman-teman ya udah, kalau misalkan bisa langsung ke sini gitu ya, langsung dgx per g aksen x, ya udah tulis gitu. Tulis lagi, ya udah ini 12x gitu ya. Ini 3x kuadrat tambah 5. Apa nih? Pangkat berapa? Pangkat 6 gitu ya. Ya udah, ini coret-coret hasilnya 2 ya. 2 3x kuadrat tambah 5 pangkat 6, ini D gitu ya, sorry ini kehapus aja. D 3x kuadrat tambah 5 gitu. Ya udah deh, beres. Anggap aja ini kayak semacam kotak gitu ya. Kayak semacam kotak. Ya udah, integralnya berapa nih? Ini dipangkatin gitu, ini kayak kita misalin kotak dulu deh, 2 kotak pangkat 6 D kotak gitu ya. Ini integralin biasa loh, gimana? Kotak pangkat 6 diintegralin terhadap kotak, berarti kotak pangkat 7. Kotak pangkat 7, ininya 2/7 ya. Ingat-ingat lagi. Plus C. Ya udah. 2/7. Kotaknya apa? 3x kuadrat tambah 5 pangkat 7 plus C. Wow, ternyata segampang ini. Gampang pisan. Lihat nih, ini sama ya. Sama. Jadi intinya kalau yang cara kedua itu kita langsung ke sini nih. Ini kan sebenarnya kalian udah melakukan proses ini. Dx itu adalah U-nya itu apa? Gx kan? Jadi dgx per g aksen x. Nah, jadi teman-teman sebetulnya melakukan proses itu. Jadi kita langsung ke sini tanpa harus memisahkan dulu dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Coba kita menggunakan cara yang kedua gitu ya. Saya pengen menggunakan cara yang kedua. Berarti kita tulis integral dari 4x pangkat 3. Tulis dulu aja. Ini x pangkat 4 min 1 pangkat 2 dx. Sama dengan dx-nya saya tulis jadi d. Ini jadi apa? X pangkat 4 min 1. Kenapa? Karena kan warna yang saya incer nih si ini nih gitu ya. Saya incer aja gitu ya. Per, ya harus turunan dari ini dong, harus 34x pangkat 3. Ya ini tulis lagi dong, 4x pangkat 3, ini x pangkat 4 min 1 pangkat 2. Wow, sesimpel itu. Ya ini coret-coret. Wah, berarti tinggal integral x pangkat 4 min 1 kuadrat dx pangkat 4 min 1. Ya kalau udah kayak gini gimana Pak? Ya udah, ini kan udah enak. Ya enggak? Ini udah enak. Jadi integral ini apa? Ah, pasti tahu dong. Ini tambah 1 berarti x pangkat 4 min 1 pangkat 3. Ininya 1/3. Plus C gitu ya. Pak, kok bingung sih? Ya nggak bingung. Nah, kalau mau dimisalin ya gini aja. Ini jadi U kayak U. Ini kan ini kayak U pangkat 2 terhadap DU ya. Ya sama lah. Pasti hasilnya. Oke? Bisa ya. Pak, saya pengen cara yang manual dimisalin U dulu. Boleh? Boleh, silakan. Tapi nanti teman-teman ya. Ini dimisalin U. X pangkat 4 min 1, nanti cari DU per DX dan seterusnya. Hasilnya pasti sama. Coba kerjain ya. Coba dicobain. Oke. Lanjut. Wow. Nah, untuk menghindari soal kayak gini, makanya mending yang pakai yang trik cepet gitu ya. Oke, gimana? Oke, langsung kita kerjain. Oke, integral gimana? Oke, x kuadrat tambah 2x. Kayaknya yang calon diincer yang ini ya. Yang x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 4. 10. Pak, kenapa sih teman-teman cepet banget milih yang diincer tuh yang mana? Yang diincer tuh lihat, yang pangkatnya ribet. Berarti ini saya incer. Saya incer buat apa? Buat nanti saya dx-nya langsung diganti jadi dgx. Gx-nya mana ini? X pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 4 per turunan ini dong, 3x tambah 6x gitu ya. Ini tulis ulang,
X kuadrat tambah 2X gitu ya. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 4. Pak, kecepatan boleh di slow motion ya. Oke, ini cocok. Nah, cocok. Ya udah kan, kuning. Wah, kuning kayak apaan ya? Ya, oke. Ini coret. Pak, ini kayaknya nggak bisa dicoret ya. Apa selalu? Kalau integral substitusi selalu. Tapi ini nggak kelihatan bisa. Apa yang dikeluarin? Ini dikeluarin tiganya. Jadi kau tiga kan cintaku ini di sini. Kau tiga kan cintaku. Oke, suaranya jelek. Nah, coret ya, coret. Berarti menyisakan tiga di sini. Tiga di atas apa tiga di bawah? Di bawah, Pak. Oke. Berarti integral sepertiga. Ini Pak, seribet ini saya ganti apa ya? Saya ganti kotak aja deh boleh. Kotak pangkat 10 D kotak gitu. Atau X besar boleh. Hasilnya berapa nih? Kotak pangkat 11 1/33 tambah C. Singkatnya 1/33. Kotaknya apa? X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 4 pangkat 11 plus C. Oke, mana jawabannya? D kalau nggak salah ya, dodol. Oke, ya. Jadi hati-hati. Dan teman-teman harus tahu ya, ini kenapa seperti ini. Ini udah ya di video sebelumnya tentang pengenalan integral aljabar tak tentu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami latihan soal ini. Saya kasih latihan soal satu lagi. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini gimana? Waduh, ribet kayaknya ya. Insya Allah sih nggak ribet kalau kita misalkan mau bersabar. Ya udah kita tulis aja 2x min 1. Pak, ini kok akar? Ya udah kita konsisten buat dalam bentuk pangkat. Pangkat berapa? Setengah. Oke. Kok bisa, Pak? Oke, cek di video-video saya yang sebelumnya. Lah ini gimana? Oke, ya kita cek. Yang bakal jadi inceran kita kan ini. Oke, yang bakal jadi inceran kita ini. Oke, berarti saya ini ubah menjadi DGX. GX-nya ini kan X kuadrat min X tambah 5. Jangan lupa turunin ini apa? 2X min 1. Ya, udah ada nih 2X min 1. Kayaknya usah saling coret nih. Maknyos, oke. Ini X kuadrat min X tambah 5 pangkat setengah. Gitu ya teman-teman ya. Kita kuningin, dikasih kuning-kuning biar kayak apa. Oke. Apalagi? Oke, berarti ya udah ini coret. Jadi integral apa ya? Ini saya sebut aja kotak setengah gitu ya. D pangkat kotak. Oke, masih ingat nggak teman-teman integral ini apa? Tambah 1 Pak. Oke, berarti kotak 3/2. Di sininya 2/3 plus C. Berarti 2/3. Ini kotak 3/2 itu kadang ditulis kotak akar kotak tambah C. Oke, jadi 2/3 apa nih? X kuadrat min X tambah 5 dikali akar berapa? X kuadrat min X tambah 5 tambah C. Ada? Jawabannya B ya. Nah, teman-teman harus tahu dari mana ini ya. X 3/2 itu kan sama dengan X1 tambah setengah gitu ya. Sama dengan X dikali X setengah gitu ya. Ini jadi X, yang ininya jadi akar X. Ini tahu ya dari mana ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat gitu ya. Selalu dibikin gitu ya, mungkin aja tergantung pilihan ganda gitu ya. Malah kalau si jahil pilihan gandanya, ini jawaban ini kadang nggak ada. Adanya gini, 1/3. Si 2-nya dimasukin. Tuh, jadi 2x kuadrat min x 2x kuadrat min 2x tambah 10. Ini akar gitu, akar ginilah kotak plus C gitu, kotaknya yang ini ya. Loh Pak, nggak ada Pak kok 2/3, adanya 1/3. Ya jawabannya kan harusnya 2/3, ternyata si 2-nya dimasukin ke sini. Mungkin, sangat mungkin ya. Jadi hati-hati dengan pilihan ganda. Oke teman-teman, mungkin segitu aja videonya. Pak, saya pengen menggunakan pemisalan U gimana? Boleh teman-teman nanti tanya di kolom komentar atau dicoba-coba dulu. Intinya ini yang dijadikan U nanti ya. Oke, gitu. Ini yang dijadikan U, nanti coba lakukan prosesnya seperti contoh di soal yang paling awal banget. Sekian, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Dah.